Jadi ini anak presiden ini dia habis buka tempat makan namanya Mangkokku. Ini udah mau masuk ke hampir 2 jam kita di tempat ini ya. Jadi untuk saat ini yang jadi masalah buat gue masalah di waktu pelayanan sih. Ini gue lumayan agak bete. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang P. Lagi model ya, Mbak, nggak cuma artis yang jual makanan ya. Ternyata child presiden. Jadi anak presiden ini juga jualan makanan, ya, Mbak. Yoi. Gue baru dapat info, jadi dalam 2 hari terakhir ini ada nge-DM gue, Bang, cobain katanya Mas Gibran, Chef Arnold, sama Kaisang siapa sih, Mbak? Kaisang siapa ya? Banyak Itu. YouTuber mempertanyakan Kaisang tuh siapa ya? Kita mah tahu ya netes. Tapi jangan, men. Jangan gitu, nanti dia baper ya lo. Sombong amat. Mohon maaf Mas, kita bercanda doang ya, hanya jokes aja buat Mas Kaisang. Kita semua kenal kok, cuman dikit. So, gue lagi mau nyobain sebuah tempat makan yang dimiliki oleh Gibran, Mas Kaisang juga Chef Arnold. Nah, Chef Arnold itu adalah jurinya Master Chef. Jadi kita mau nyobain, dia habis buka tempat makan namanya Mangkokku. Dan kalau gue lihat kata Bapak tadi sebelum jam 11 belum buka udah pada nganter ya. Iya, dari jam setengah 11 tadi gue udah di sini. Wah, ini nih ngantri karena enak, apalagi happening doang nih. Tapi bukan gue kalau misalkan kita nggak kasih kritik pedas, nggak kasih argumen-argumen yang menggelitik ya. Jadi nggak cuma Chef Arnold doang yang kalau misalkan jadi juri suka ngomong pedas-pedas, kita juga bisa, Mbak. Ya nggak? Kita juga bisa. Cuma sebelum gue mulai jangan lupa dong ya, klik tombol subscribe begini, jangan sampai lupa. Gue nggak usah jelasin fungsinya apa karena gue yakin daripada pandai semua tentang tombol subscribe. Jadi gimana, Mbak? Siap. Hari ini Kita walaupun panas kita tetap syuting ya. Menjawab semua request kalian tentang restoran Mangkokku. Semoga enak ya, karena ngantri banget di dalam. Let's go. Ini ngantri banget ya, Mbak ya? Oh iya, Belum buka padahal tadi. baru buka sekarang jam Kenapa 10. bisa ramai, Mbak? Karena enak lah. Oh gitu, jamin Iya, ya? jamin. Menunya ada? Oh, lagi iya. dilihat ya. Boleh lihat ya. Buka di jam berapa sih? Buka kita kalau dari jam 11 sampai jam 10 malam. Ini harganya guys. Yang paling best seller apa, Mbak? Banyak sih yang pesen yang brisket onion sausage onsen egg, tapi Apalagi? sesuai selera sih. Kalau menurut Mbak yang paling enak yang mana? Kalau menurut saya yang paling atas Oh gitu? Iya. 3 terbaik deh, 3 terbaik. brisket onion sausage onsen egg, crispy chicken, Oke. sama oksang dabu. Boleh deh, pesen di sana nanti ya? Iya, pesannya langsung dikasih. Oh mantap. Gimana Mbak? Lu mau pesen nggak? Iya, gue mesen kayak Tapi biasa-biasa aja gitu ya. Gak apa yang beda. spesial yang mana ya? Katanya spesial yang ini. Hah? Tadi ada yang chicken mana? Mangkok fried chicken juga enak katanya. Sama mangkok egg sausage. Gitu. Ini apa nih? Makanan Mbak itu. Itu lidah. Lidah siapa? Lidah silet. Silet Lidah. Jadi ini ngantri banget. Tapi kalau menurut gua kalau misalkan dari tempatnya oke, Mbak ya. Oke sih. Maksudnya kayak Instagramable banget. Jadi ada foto-fotonya Mas Kaisang, Mas Gibran, sama Chef Arnold. Kaisang yang mana? Ini Chef Arnold. Ini Mas Gibran. Ini. What? Jadi kita masih ngantri. Gue nggak tahu berapa lama buat dapetin makanan di sana. Gue nggak mau Tempat ngecewakan. duduknya juga ngantri. Iya. Kayaknya kita nggak dapet yang di sofa, Mbak. Bakal dapetnya paling yang di sebelah sana tuh. Saya dapet atau enggak? Mau nggak dapet lah, kita kan beli di shop ini ya, jadi nanti akan gue update lagi. Bye. 3:28 a.m. Di sini best seller apa aja, Mbak? Ada ini kayak mau brisket fried chicken. Oke, mangkok fried chicken 1, mangkok brisket onion sauce with onset egg 1. Tadi lu apa, Mbak? Yang lidah, oksang dabu. Minumannya? Dia mau apa tadi? Mau hazelnut latte. Hazelnut 1. Ya sama abu teh hati deh. Oke, gue udah pesan. Nah, ini adalah pesanan gue udah gue pesan. Totalnya itu tadi 192.000. Nah, ini pesanan gue adalah mangkok fried chicken, ada mangkok braised onion sauce with onsen, ada mangkok lidah ya, lu mesti lidah tadi ya. Sama ada air putih, lalu ada red velvet. Gue tadi pesan red velvet. Ya karena siang-siang kita butuh minuman yang manis-manis, yang dingin-dingin ya. Lumayan lah, dari awal gue ngantri sampai ke kasir ada tempat kita mesen, gue butuh sekitar 15 sampai 25 menit
buat nganter dari awal masuk sampai di paling ujung tadi tuh di situ. Abis itu kita ada pesan, abis itu nunggu lagi. Ya gue order ke 22, ini sebelah ada yang 10, ada yang 19, belum ada nyampe makanannya. Jadi kayaknya ini bakal nambah sekitar 30 menit atau 25 menit lagi buat sampai makanannya datang. Jadi setelah kita beli, kita pesan, kita nunggu lagi. Padahal ini belum jam makan siang, karena jam makan siang setengah 1, setengah 2. Ini udah ramai banget ya. Dan untuk harga menurut gue dibilang mahal sih, lumayan mahal. Tapi gue masih ada toleransi karena dia punya tempatnya ini bagus dan instagramable. Dan juga dingin ya, pakai AC, juga luas gitu. Dan juga pencahayaannya bagus. Jadi cukup nyaman walaupun harganya lumayan mahal, tapi kualitas dan tempatnya oke lah ya. Untuk rasa makanan sih kayaknya gue nggak perlu ragu sih, karena kan ada Chef Arnold ya yang join di tempat ini, tapi tetap perlu dicobain. Kita bakal kasih penilaian nanti ya. 2 hours later. Oke, kita udah sampai. Ini makanan yang pertama, ini adalah si mangkok brisket onion sauce with onsen egg. Kayak squishy ya. Tuh. Gua gembel-gembel gitu. Nah, ini aja daging brisket, kayaknya pakai daging brisket sama pakai onion sauce atau kayak tumisan bawang bombay. Ini daun bawang bombay gitu. Sama dia dikasih taburan daun bawang di atasnya yang warna hijau ya. Wanginya sih enak ya. Oh gitu. Ini biasanya kalau misalkan biasa itu yang biasa kalian makan-makan di kayak fast food Jepang ya. Jadi dia pakai daging brisket biasanya. Nah, tuh ya. Dia punya telur tuh goyang-goyang gitu. Ini makanan yang pertama. Kita bakal tunggu makanan yang kedua abis ini. Itu adalah si mangkok fire fried chicken. Oke, karena tadi gue nunggu makanan yang kedua ternyata cukup lama ya, jadi kita mulai aja langsung. Ya, ini makanannya, si mangkok brisket onion sauce with onsen egg. Anjay, cepet banget ngomongnya gue. By the way, tadi gue iseng-iseng nih nge-snapgram sama Mas Gibran. Ternyata sama Mas Gibran, katanya Mas Gibran itu ini mereka masih soft opening. Jadi grand opening itu adalah bulan depan. Cuman yang gue bingung, masih soft openingnya udah rame begini nih. Gue nggak tahu mereka nih hype-nya karena penasaran pengen nyoba atau karena emang hype lagi booming aja gitu. Tapi kita cobain aja. Cuma sebelum kita mulai makan, kita doa dulu. By the way, kalau nanya kenapa gue pakai kacamata, karena gue udah sempat jelasin di Instagram gue, karena gue udah mulai susah melihat sebuah bacaan atau penglihatan yang agak jauh, karena gue pernah kecelakaan, jadi memaksakan gue mesti pakai kacamata. Agak aneh ya, nggak apa-apa ya, santai ya. Kita cobain. Ini ada si onsen egg-nya. Kalau gue sih biasanya kalau makan onsen egg itu biasanya gue buka dulu onsennya supaya dia meleleh kuningnya kena nasinya ya. Lihat nih. Ya udah mateng deh. Mungkin karena kita kelamaan ya. Jadi mesti pas nyampe langsungnya kita makan. Tapi udah lah ya. Karena gue pikir tadi makanan yang kedua bakal cepet gitu nyampenya. Nah ini dia nih. Wah, kuningnya ya. Sama dagingnya nih. Kalau lo gabungin pakai nasi ya, tuh nggak tahu kenapa jadi lebih creamy sih. Ini menurut gue lebih ke rasa gurih, manis, wangi banget. Dia punya bawang bombaynya atau onionnya. Dan karena si onionnya ditumis gitu, dia kan kayak apa ya, ngegabung sama si minyaknya. Jadi pas lu makan tuh wangi banget sih. Kalau yang suka makanan-makanan kayak Japanese food ya, terus yang kayak misalkan kayak wangi-wangi agak teriyaki, ini cocok sih. Dagingnya juga lembut. Nasinya pulen banget sih. Gue tuh dulu suka banget sama nasinya Hokben karena kayak legit gitu, pulen. Tapi ini enggak sih. Nggak tahu kenapa di hari ini gue jatuh cinta sama si nasinya Makoku. Nasi itu pulen banget, Mbak. Pulen, terus kena saus si onionnya tuh di bawah tuh. Dan dagingnya tuh tebal-tebal banget sih. Jadi lo makannya juga puas. Dan beberapa daging tuh ada bagian-bagian lemaknya yang menurut gue pas lo makan tuh kayak ini harganya 54.000. Jujur kalau menurut gue lumayan mahal, tapi rasanya enak. Dan juga ambience atau vibe-nya juga di tempat makan ini bagus. Karena menurut gue, pola pandang gue ya, ini menurut gue ya, kalau bagi gue, kalau misalkan tempat makan yang vibe atau nuansanya enak, itu akan menambah nafsu makan kalian sih. Nice. Sayang ya, dia punya kuning telurnya udah nggak meleleh ya. Jadi udah matang duluan ya. Cuma kalau misalnya pas nyampe ada langsung gue makan tuh, dia punya kuningnya meleleh-meleleh. Waduh. Nah berarti salah yang mana nih? Salah pelayanannya atau salah di kitanya? Kayaknya salah di kitanya sih, karena pas nyampe nggak langsung kita makan. Karena kalau beberapa lihat review dari anak-anak YouTube yang lain, pas nyampe langsung dimakan, Mbak. Karena emang onsen egg tuh biasa meleleh dalamnya kayak setengah matang gitu. Makanya pas gue buka nggak meleleh tuh, kayaknya makanan kita dia nungguin juga lama kan. Hampir 10 menit aja kita nungguin makanan yang kedua, dan ternyata nggak nyampe-nyampe. Tapi kayak ini kan rame. Terus kok pelayanannya lama banget gitu. Ini gue mau bahas tadi. Dari awal gue ngantri sampai ke meja kasir itu kan gue bilang gue butuh 15 sampai 25 menit. Dan itu gue belum pesan. Pas gue pesan, gue masih nunggu lagi sekitar 15 menit lagi, dan Baba tadi kopinya tuh belum nyampe. Sampai akhirnya Baba nanya, kopinya mana Mbak? Udah jadi atau belum? Akhirnya pas Baba minta, baru kopinya dikasih ya.
Gue nggak tahu apakah ini lagi hektik banget, lagi rame banget makanya dia agak susah pelayanannya. Cuman ya mungkin kalau saran gue sih bisa lebih baik atau lebih direvisi ya sistem antriannya atau pelayanannya. Karena menurut gue antusiasnya nih banyak banget di depan sampai ngantri-ngantri. Cuman kalau misalkan mereka ngantri terlalu lama juga agak bete sih menurut gue. Makan lagi ya. Ini potongan bawang putihnya ini gede-gede nih. Kalau dimakan, agak enak nih. Manis, gurih, dagingnya lembut banget. Nilai deh. Masaknya pas ya. Ini gua kasih nilai buat si mangkok brisket onion sauce with osen. Ini gua kasih nilai 8,5. Wah, rasanya enak. Menurut gua untuk restoran yang pakai embel-embel nama anak presiden, tapi dia masih mengutamakan kualitas makanannya, rasanya enak, terus tempatnya juga bagus. Jadi gua ngerasa kalau kalian datang ke sini kalian bisa foto-foto juga karena tempatnya instagramable banget ya. Sekarang kita mau ngabisin dulu. Nanti akan gua update lagi kalau makanan yang kedua gua udah nyampe. Oke, gue mau nyoba minuman ya. Ini Red Velvet. Ini sekilas pas gue minum, itu rasanya mengingatkan gue pada saat kalau gue beli es krim paddle pop yang pelangi itu nggak, Mbak? Es krim paddle pop yang pelangi. Nah itu rasanya gini kalau minum. Manis itu manis-manis creamy. Gue kan dia pakai susu, cuman pas gue minum dan gue kecap, itu sekilas kayak lo beli es krim paddle pop yang pelangi yang rainbow. Oh gitu. Oke, gue masih nunggu makanan yang kedua. Jujur menurut gue nih lama sih. Dari makanan pertama sampai makanan yang kedua itu gue butuh waktu sekitar 10 menit lebih, bahkan sampai 15 menit buat gue nungguin. Karena gue nggak tahu sih apakah makanan gue udah matang atau belum. Apakah udah matang tapi belum dikasih ke gue atau gimana, gue nggak ngerti sistemnya di sana. Jadi untuk saat ini yang jadi masalah buat gue masalah di waktu pelayanan sih. Ini gue lumayan agak bete nih karena biasanya kan kalau makanan itu nyampenya langsung sekalian, Mbak ya. Kecuali minum. Kalau minum memang kadang-kadang bisa nyampe duluan, bisa nyampe belakangan. Positive thinking aja ya. Mungkin lagi rame. Later. Oke, ternyata yang nyampe duluan adalah punyanya Baba. Ini adalah si Oxtang dabu-dabu. Enak, Pak? Enak ya. Kata Mas Gibran sih ini katanya yang favoritnya Mas Gibran nih. Soalnya lidahnya empuk banget. Lidahnya empuk ya. Cobain ya. Wah enak bray. Wah enak men. Sambal dabu-dabunya itu dia lebih ke asem, segar gitu. Terus ada wangi-wangi bawang merah ya. Dan gue nggak tahu lidahnya dimasaknya kayak gimana. Tapi ada sedikit rasa smoky, Mbak ya. Smoky gitu. Enak sih, gue suka. Di sini tuh dia ada 2 unit sambal nanti kalau gue lihat ya. Mungkin nanti kita kasih lihat footage-nya. Ada 2 sambal, satu tuh sambal bawang, sama satu lagi sambal dabu-dabu. Wah ini enak banget. Wajib buat cobain yang Oxtang. By the way, makanan gue yang kedua juga belum nyampe nih sampai detik ini. Ini udah mau masuk ke hampir 2 jam kita di tempat ini ya. Tapi udah lihat ya. Tunggu ya. Semoga nih makanan yang kedua gue, makanan Tahir nih bisa lebih enak nih daripada makanan yang Baba ya. Oke, ini adalah makanan yang kedua yang gue pesan adalah si mangkok fire chicken. Ini pakai ayam. Dia sama ada taburan si daun bawangnya di atas. Wah, wanginya lebih pedas ya. Lebih wanginya lebih menusuk nih, dan asli gue cukup kecewa sih sebenarnya sama pelayanannya dan durasi makanan yang nyampe di table sih menurut gue. Karena menurut gue kalau kalian lihat ya, ini gue lihat di bagian depan ya, itu masih banyak yang waiting list di depan. Nah, yang waiting list itu mereka nggak bisa masuk soalnya mereka semua di dalam ini juga belum makan. Jadi semua masih nunggu makanan yang nyampe. Karena mereka masih nunggu makanan yang mau nggak mau, ya udah sistem flow-nya makin ribet nih menurut gue. Yang udah yang belum nyampe tadi yang ayam udah semua ya. Jadi tiba-tiba hampir aja kita dapetin 2 menu lagi yang sama ya, double ya. Jadi emang flow-nya masih berantakan banget menurut gue. Mungkin buat Chef Arnold, buat Kaisang dan juga Mas Gibran, saran dari saya adalah yang mesti direvisi adalah sistem pelayanan dan durasi pelayanannya sih. Kita cobain aja lah ya, dengan durasi sejam ini apakah makanan ini enak atau enggak. Tapi masih hangat sih Ben, berarti masih oke lah semestinya ya. Langsung dibuatin. Mungkin dia skip kali ya, lagi hektik mungkin ya. Saya mau coba ini fire chickennya. Ayamnya ini kayaknya udah di ini ya, ayamnya tuh dibumbuin sama dia karena itu tepungnya berasa banget bumbunya, tapi pas lo kenal bagian daging ayamnya itu juga berasa banget ada kayak pakaian bumbu. Nah ini dia punya sambalnya ya, ini sambal sebelah sini, ini kayak sambal bawang yang kayak misalkan kalian beli ayam penyet atau ayam geprek, just pedes banget. Dah bang. Coba pakai nasi ya, semoga kalau pakai nasi lebih membantu. Alik. Buat yang suka pedas,
Ini cocok sih. Tapi gue suka ayamnya tuh dia nggak keras ya. Hangatnya masih kejaga. Jadi pas disajiin ke kalian tuh masih hangat. Tepungnya berasa, dagingnya juga gurih. Menurut gue mungkin udah diungkep kayak tadi udah gue bilang. Terus dia punya tekstur dagingnya tuh lembut. Gue nggak tahu apakah dia pakai daging file yang bagian paha ya kayaknya. Soalnya agak juicy dan empuk. Wah gila. Nah, dia punya sambalnya masih kata banget cabai-cabainya tuh. Kalau buat gue sih gue kurang menikmati ya. Sesuai berarti mbak, namanya kan fire chicken ya. Dia tuh panas kayak api mungkin ya. Cuman kalau buat gue kurang masuk sih karena mungkin pedas banget. Tapi kalau yang suka pedas gue rasa nih pilihan yang tepat buat kalian cobain di sini. Ini harganya 39.000. Coba nggak lo? Kang Baba mau cobain ya. Coba nih, gue coba. Gila sambalnya di nasi juga ada sambalnya ya. Mampus. Makan pedas minumnya kopi. Mana kopinya nggak enak. Kopi nggak enak ya? Buat gua ya yang suka. Iya, selera kan beda-beda ya. Gue pribadi belum terlalu kerasa gitu pedasnya. Serius loh? Mungkin setiap orang tuh punya level kepedasannya beda-beda, Mbak. Iya. Dan ini menurut gua sambalnya Indonesia banget gitu, nggak terlalu nyisa. Really, nigga? Ini kayaknya sambalnya tuh sambal bawang yang dimana pas dimasak atau diulek tuh dikasih minyak panas sama dia. Jadi wanginya makin keluar sih. Ini gua kasih nilai ya. Kita kasih nilai ya. Kalau menurut gua ini yang si mangkok fried chicken gua kasih nilai 7. Gue kurang suka karena pedas banget. Ayamnya potongannya lumayan gede dan empuk dan juga tepungnya berasa, dagingnya juga enak, bumbunya enak. Selama gue review makanan sama Baba ya, terlebih di channel ini, Icap-icip ini mungkin pertama kali gue makan jenis ayam dengan bumbu atau dengan sambal yang menurut gue kayak gini sih. Ada yang pedas kayak pedas banget ya. Ada yang nggak pedas yang paling nggak pedas banget. Ini di tengah-tengah dan menurut gue semua komponen rasanya dapat asin, gurih, pedas. Tapi baik lagi ya, selera kalian mau beli yang mana monggo dengan harga yang sesuai dengan kantong kalian silahkan. Sini harganya mulai dari 54.000 sampai 19.000. Jadi kalian tinggal pilih mau pesen apa dan sesuai dengan budget kalian. Oke, sekian video kali ini. Ini video gue habis nyobain makanan di mangkokku. Menurut gue sih saat ini mungkin yang paling enak adalah si oxtang dabu punya Baba tadi, itu yang pertama. Itu enak, nyesel gue nggak beli. Kedua itu gue suka sama si mangkok brisket onion sauce with onsen egg, itu enak. Yang suka makanan manis gurih, wangi-wangi bawang bombay itu enak. Ketiga ya si mangkok fried chicken sih. Cuman buat buat teman-teman yang nggak suka pedas, gue nggak saranin kalian pesen yang ini sih. Dan ini total gue belanja hari ini 192.000, lumayan mahal. Sedikit kecewa karena pelayanannya lama dan durasinya lama. Please buat timnya Makoko, terlebih Mas Gibran, Mas Kaisang dan Mas Arnold, Ko Arnold, please tolong pelayanannya ditingkatkan, diperbaiki kualitas servisnya karena menurut gue butuh waktu sejam lebih buat makan. Jadi ya, pokoknya sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat diklik tombol like sudah ini dan gunakan kalau komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hit tengah-tengah doang dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis, nggak dipungut sedikit pun. Itu merupakan bukti contoh kalian semua udah ngedukung gue sebagai YouTuber Indonesia. Thank you yang udah DM buat gue review kesini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positive, stay awesome. Kok begini? Stay awesome, bye bye.